keluarga besar BRIN dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kalau yang sedang sakit, ya saya tahu ada beberapa yang sedang sakit, itu agar bisa segera dipulihkan kesehatannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, bukan jawab pertanyaan ya. Ini serinya seri penjelasan biasa saja. Jadi bisa langsung ke berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Khususnya sebenarnya ini sudah beberapa kali saya sampaikan, tetapi mungkin karena itu berbarengan dengan banyak informasi yang lain, mungkin banyak yang belum paham. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas dan fungsi kewenangan kepala unit ya, kepala unit khususnya kepala pusat riset ya. Karena ini masih banyak yang eh, apa menanyakan juga ke saya ya dan masih gamang gitu. Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara kepala pusat riset ya, Kepala PR ini bertanggung jawab atas manajemen riset di lingkup bidangnya ya. Jadi pusat-pusat riset kita itu kalau dilihat itu selalu fokus pada suatu bidang ilmu yang generik ya, cukup besar ya, cakupan keilmuannya cukup besar ya, tetapi masih generik ya, tetapi di bidang ilmu tertentu gitu ya. Nanti kalau yang sangat spesifik itu akan masuk ke pusat kolaborasi riset ya. Jadi tidak akan kita jadikan pusat riset yang reguler, tetapi bisa menjadi pusat kolaborasi riset dengan kampus-kampus ya, sehingga nanti bisa berganti dengan mudah ya. Tidak seperti pusat riset yang sifatnya itu jauh lebih permanen. Nah, sehingga Bapak Ibu seperti pada banyak kesempatan saya sampaikan, kepala pusat riset itu pada prinsipnya memang hampir tidak ada tanggung jawab administrasinya ya, meskipun masih ada juga loh ya, masih ada ya, misalnya terkait surat tugas. Nah, yang seperti itu mungkin masih ada ya, gitu. Tetapi atau kerjasama dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya administrasi yang secara masif itu sudah tidak ada ya. Sehingga kepala pusat riset itu diharapkan ya fokus untuk manajemen riset ya, khususnya adalah bagaimana memperkuat kapasitas dan kompetensi dari periset di dalamnya gitu ya, di bidang itu gitu. Jadi bukan lagi seperti dulu bertanggung jawab untuk menjalankan program ya, tidak begitu, karena kalau yang menjalankan program itu adalah kepala OR, karena kepala OR yang punya program gitu ya. Jadi tetapi program di kepala OR itu tidak serta-merta menjadi programnya PR-PR di bawahnya, tidak selalu ya, dan tidak harus selalu begitu, karena program di kepala OR itu bisa sangat lintas disiplin ya, gitu, sehingga cakupan kepala OR itu bisa lintas OR, bahkan bisa lintas ke keluar BRIN gitu ya, kalau memang ada orang-orang yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut gitu ya. Jadi kepala OR juga perlu saya ingatkan bahwa rumah program di kepala OR itu bukan tanggung jawab satu OR, bukan. Itu tanggung jawab kepala OR ya. Kalau ada PR di bawahnya yang diharapkan dan cocok bisa berkontribusi, ya berarti bisa dilakukan sama-sama. Tapi tidak harus semua PR di bawahnya mengerjakan itu, tidak begitu ya, tidak harus. Gitu. Jadi intinya bagaimana? Intinya pusat riset yang ada di BRIN itu adalah pusat riset yang generik di bidang tertentu, ya, fokus di bidang tertentu meskipun tidak sangat spesifik bidangnya, masih agak generik ya. Karena negara ini perlu kita memiliki modal SDM untuk ke depan, apapun program yang akan datang. Ya, gitu. Jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi bukan menjalankan program saat ini ya, gitu. Tetapi ini perlu untuk pengembangan program-program yang akan datang, menyelesaikan berbagai masalah negara ini yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau dulu ingat-ingat ya, di awal pandemik kita tidak pernah ada yang punya kapasitas bikin vaksin misalnya ya. Nah, begitu ada pandemi kan kelabaan ya. Tidak ada satupun tim di Indonesia yang pernah bikin vaksin dari scratch ya. Itu sampai jadi beneran dan sebagainya. Belum ada.
gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepala PR itu harus fokus untuk menciptakan kapasitas dan kompetensi SDM-nya, ya. Karena itu nggak perlu ngurusin infrastruktur, nggak perlu ini itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi itu bisa melalui, tentu harus melalui aktivitas riset. Aktivitas risetnya bisa ikut PR, kalau memang sesuai bisa cari yang lain, ya gitu, termasuk dengan mencari peluang-peluang kerjasama. Itu konteksnya adalah untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi, ya. Itu sebabnya indikator kinerja di PR itu kita tetapkan adalah kerjasama dan kolaborasi, ya. Apakah itu ada dananya atau tidak itu nggak masalah, nanti bisa divaluasi, tetapi indikator kinerjanya adalah kolaborasi, karena kolaborasi itu adalah instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, ya gitu, dengan asumsi semua sudah PhD loh ya di bidangnya gitu. Kalau ada yang belum lah itu masalah lain, tapi itu ada cara lain ya untuk mempercepat pencapaian itu gitu ya. Tetapi intinya adalah seperti itu. Gitu. Nah, kemudian instrumen apa yang dimiliki oleh kepala PR ya untuk menjalankan itu? Karena kalau tidak diberi instrumen nggak bisa jalan pasti. Instrumennya itu sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu kepala PR itu penilai SKP, ya, atasan langsung yang menilai SKP, ya, dan juga menjadi gerbang kerjasama kalau kolaborasi, ya, gitu, khususnya yang tanpa transaksi tunai. Kalau dengan transaksi tunai mungkin gerbangnya harus dibawa ke OR karena kepala OR menjadi KPA, ya, sehingga bisa masuk apakah itu sebagai PNBP kalau untuk transaksi dari mitra swasta, atau RPL kalau itu masuk dari luar negeri hibah, ya, atau dari eh, lembaga lain ya di luar badan usaha tentu saja, ya gitu. Dan tentu sehingga kepala PR itu punya hampir mutlak ya penilaian SKP gitu, dan tentu bisa dibantu dengan kepala Kelrisnya, kelompok riset di bawahnya, ya. Tetapi bukan yang utama loh ya. Jadi ketua Kelris itu bukan penilai SKP yang utama, penilai SKP utama tetap kepala PR, ya. Nah, sekarang selalu banyak pertanyaan nih, dengan kebebasan yang diberikan nih, khususnya untuk PR-PR ini, ya kan, bagaimana bisa menyeimbangkan manajemen, ya kan, gitu, kebebasan katakanlah untuk WFA misalnya, work from anywhere, ya. Jadi gimana saya bisa ngatur nih kalau semua work from anywhere nih, bahkan ada yang di luar negeri. Wah, ini sekalian ya saya sampaikan. Jadi work from anywhere itu secara prinsip Bapak Ibu tidak bisa keluar negeri loh ya. Kalau work from anywhere-nya dari luar negeri, Bapak Ibu harus mendapatkan izin, ya. Gitu, karena Bapak Ibu itu tetap PNS, tetap ASN. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu dan kita tidak tahu Bapak Ibu ada di luar negeri, dan kemudian ya moga-moga tidak ya terjadi sesuatu di luar negeri, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Jadi karena saya baru tahu ada beberapa ternyata yang work from anywhere-nya dari luar negeri. Wah, ini berbahaya ya. Karena kalau dari luar negeri itu rezim hukumnya sudah berbeda lagi, ya. Jadi Bapak Ibu sebagai ASN itu kalau keluar negeri itu harus mendapatkan izin Seknek, ya. Jadi atau mendapatkan penugasan ya perjalanan dinas luar negeri, ya, apakah di BPN atau tidak itu masalah lain, tetapi tetap harus ada izin, ya. Jadi itu bagi yang saat ini sudah terlanjur, ya, saya mohonkan untuk bisa segera berkonsultasi dengan kepala PR-nya, ya. Nah, kembali ke masalah kita pada hari ini, informasi kita pada hari ini. Jadi kepala PR ya harus dapat menyeimbangkan kebebasan yang diberikan ya dengan apa ini namanya strategi manajemen ya untuk mencapai fokus tujuan di atas, yaitu memperkuat kapasitas dan kompetensi di bidang itu, ya, itu di bidang itu. Jadi kepala PR punya kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ya sebenarnya, dan itu memang kita berikan kewenangan itu ke kepala PR ya atas WFA, ya.
Sebab kalau kita sebagai periset terus sama sekali tidak ada interaksi itu pasti bermasalah juga, ya. Gitu. Meskipun saya tahu setiap riset itu punya karakter dan target sendiri, ya. Yang ada yang harus masuk lab terus, ada yang bisa dilakukan di mana saja dan sebagainya. Tetapi apapun, ya kan, kalau tidak ada interaksi sama sekali tentu itu menjadi masalah, ya. Gitu. Mohon maaf saya lupa ya. Jadi kalau yang tadi di luar negeri, kalau yang memang sudah mendapatkan izin perjalanan dinas luar negeri, misalnya para CPNS ya, yang memang masih melanjutkan kontrak itu nggak masalah ya. Tapi ini saya tahu beberapa ternyata ada yang keluar negeri tanpa izin gitu ya, hanya karena WFA begitu. Nah, jadi kembali, jadi sebagai strategi minimal, saya sangat merekomendasikan setiap kepala pusat riset ya pastikan untuk melakukan sesuatu lah seminggu satu kali ya gitu, apakah itu dalam bentuk seminar rutin, seminar rebuan, seminar kemisan atau apapun lah namanya ya gitu, sehingga Bapak Ibu ada interaksi gitu ya, seminggu sekali setidaknya di homepage pusat risetnya ya. Jadi tentu kalau yang memang sivitasnya itu berjauhan sama sekali ya, saya tahu banyak teman-teman yang khususnya ex kementerian lembaga yang memang lokasinya sudah sangat berjauhan, tidak mungkin ya nggak apa-apa gitu, tapi lakukan misalnya hibrid ya, jadi ada yang daring, tapi kalau yang lokasinya di sekitar homepage pusat riset ya diminta untuk hadir misalnya ya gitu. Kalau hadir seminggu sekali saja tidak bisa, menurut saya itu sudah kita tidak bisa juga lalu seperti itu ya, karena itu nanti pasti ada problem yang lain ya. Bagaimana mungkin bisa menjaga interaksi kalau ketemu saja tidak ya gitu. Jadi ini mohon bisa dipahami oleh semuanya ya. Kemudian lanjut. Ini yang kedua. Nah, sebaliknya, bagaimana ini tugas, fungsi, kewenangan kelompok riset, ya, khususnya ketua kelompok riset, gitu. Jadi kelompok riset, ya, sekali lagi saya ingatkan, kelompok riset atau KRIS ya, atau KR atau apapun ya, itu berbasis pada kesamaan tujuan untuk melakukan sesuatu pada topik tertentu di periode tertentu, ya. Itu sebabnya selalu saya sampaikan secara alami mestinya ketua KRIS itu adalah yang menjadi PI atau PJ ya, Principal Investigator atau penanggung jawab dari kegiatan itu gitu ya. Misalnya ada yang mengusulkan dapat pendanaan misalnya dari TORE, pendanaan dari CSPS, pendanaan dari Horizon 2020 misalnya atau apapun lah ya gitu. Nah, itu secara alami mestinya dia menjadi ketua KRIS karena untuk mengerjakan katakanlah proyek itu dia akan mencari tim. Nah, tim itulah yang menjadi kelompok riset gitu ya. Jadi itu sebabnya indikator kinerja kelompok riset itu adalah kerjasama ya, apakah ada dananya tunai atau in kind nggak masalah gitu ya, tapi kerjasama gitu ya. Jadi melakukan sesuatu itu ya, apakah dari rumah program atau apapun dan sebagainya ya. Jadi ketua KRIS itu tidak ada hubungannya dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Oh ini karena ahli utama, harus ahli utama, nggak ada urusan dengan itu ya, ataupun senioritas gitu ya. Jadi urusannya hanya dengan yang punya ide, gampangannya begitu ya. Yang punya ide ya harus tanggung jawab bentuk KRIS. Kalau dia perlu, oh saya perlu 5 orang untuk mengerjakan ini, ya bentuk kelompok riset isinya 5 orang, kira-kira begitu ya. Jadi jadi karena saya lihat ada satu kelompok riset isinya puluhan gitu ya, 40 atau nah itu kan bukan kelompok riset, itu nanti jadi arisan ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kita ini membuat mekanisme yang sifatnya itu saling check and recheck ya. Maksudnya begini, secara prinsip sebenarnya tidak ada kewajiban bikin KRIS, memang tidak ada dan tidak kita wajibkan gitu ya. Dan tidak setiap orang harus masuk KRIS, tidak perlu ya. Gitu. Karena struktur kita sebenarnya sudah berhenti di pusat riset ya kan. KRIS itu ya memang hanya yang kelompok yang mau membentuk melakukan sesuatu tadi gitu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang mau dilakukan ya nggak usah bentuk kelompok gitu ya. Kok repot-repot kan begitu ya. Jadi kalau ada yang mau sendirian juga boleh gitu, karena setiap orang toh sudah ada indikator kinerja personalnya ya.
Jadi jangan dipaksa-paksakan bentuk kelris seperti harus ada gitu ya. Percuma kalau begitu ya. Kelris itu ada urusannya dengan memang pekerjaan tertentu. Kalau pekerjaan tertentu selesai ya bubar aja, ganti kelris yang lain misalnya ya gitu. Sebaliknya kalau nggak ada kerjaannya tapi bikin kelris ya sebaiknya dibubarin aja gitu loh. Karena itu akan merepotkan ya, bukannya malah membuat apa jadi apa jadi kita itu jangan membuat sesuatu yang nggak ada tujuannya, kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi, nah sehingga setiap orang yang ingin menjadi anggota Kelris, dia itu akan berupaya menunjukkan kepada yang punya hajat ya, ketua Kelrisnya bahwa ini loh, kalau kamu ngajak saya ada kontribusinya, saya mampu berkontribusi. Sebaliknya yang menjadi ketua Kelris atau calon ketua Kelris juga harus berupaya ya mendekatkan ke calon anggotanya. Ini loh, saya punya proyek ini bagus, menarik, kita akan bisa dapat paten nih dari sini. Ini penting banget gitu ya. Kita akan bisa lakukan nih, kemungkinan berhasil tinggi, ini dan itu dan sebagainya ya. Jadi kedua pihak itu harus dipaksa untuk saling take and give gitu ya. Jadi bukan dipaksa by struktur gitu ya, bentuk kelris buat apa itu bentuk kelris ya. Jadi kelrisnya bubarin aja kalau tidak ada tujuan apa-apa begitu ya. Jadi biarkan teman-teman itu bebas. Toh semua orang sudah ada indikator kinerja personal gitu ya. Kepala PR tinggal lihat saja indikator kinerja personal gitu ya. Gitu. Karena ada juga yang menanyakan ke saya, ketua Kelris gitu. Wah, kalau ini anggota saya nggak kerja, nanti saya malah dipotong tukin, loh nggak ada urusannya. Ya, ketua Kelris itu tidak ada indikator kinerjanya. Yang ada indikator kinerjanya itu Kelrisnya atau personal, setiap personal itu. Ya, dan nggak ada hubungannya dengan proyek yang sedang dikerjain. Gitu loh ya. Jadi kita harus mengembalikan ke situ supaya mekanisme check and recheck yang natural itu bisa tercapai sehingga orang bukan saya ditunjuk jadi ketua Kelris kamu harus ikut saya, tidak begitu ya gitu. Sebaliknya jadi anggota juga sama, tidak seenaknya cuma jadi anggota aja tapi sebenarnya dia tidak ngapa-ngapain ya. Kalau itu keluarin aja dari Kelris ya gitu. Jadi mau Kelrisnya isi 3 orang, mau isi 5 orang, mau isi 20 orang juga boleh kalau memang itu perlu seperti itu gitu ya. Dan memang semua akan berkontribusi dipandang memiliki kontribusi ya ke sesuatu yang sedang dikerjakan itu ya. Jadi seperti itu kembali saya ingin tegaskan ya. Jadi kalau perlu bongkar saja Kelris yang ada kalau memang belum seperti itu ya. Jadi kita bukan sekedar bikin supaya ada administrasi ya, tidak begitu gitu. Jadi lanjut yang ketiga. Nah, ini ya, jadi ini masih terkait juga, jadi bahwa kita akan ada penetapan home base dari setiap unit dan sivitas ya. Setiap unit itu bisa unit di Sestama, di Irtama, di OR ya, PR pusat maupun biro ya. Jadi akan ada 7 jenis kawasan ya. Apakah namanya akan begini atau akan diubah oleh timnya Buses, terserah ya, mungkin ada nama yang lebih baik, tapi ini kira-kira ya. Jadi kawasan administrasi ya itu adalah yang memang hanya untuk administrasi, itu seperti di Tamrin dan di Gunung Sindur ya, di Serpong itu ada kawasan administrasi, hanya ada 2 itu ya. Kemudian KST, kawasan sains dan teknologi, ini kawasan yang komplit ya, jadi tidak hanya lab riset tetapi juga ada berbagai fasilitasi untuk tenan, untuk bisnis dan seterusnya ya. Kemudian ada kawasan sains dan pendidikan ya, ini hanya 1 kita untuk sementara ini yang di Pabarsari. Kemudian ada KKI ya, kawasan apalah namanya nanti, konservasi ilmiah. Ini ada kawasan untuk nyimpen koleksi ya, gitu, untuk nyimpen koleksi. Jadi misalnya yang ada di Cibinong juga ada, kemudian yang di mana Karang Sambung misalnya ya, untuk koleksi bebatuan misalnya ya, juga ada yang stasiun lapangan ya, ini misalnya yang di Biak ya. Kemudian ada kawasan kerja bersama yang memang hanya untuk kerja bersama ya, isinya hanya CWS lah, KKP itu ya gitu. Sedangkan kawasan yang lain isinya bisa macam-macam ya. Jadi kalau di KST itu bisa, tentu ada, tetap bisa jadi ada pusat koleksinya,
tentu pasti ada CWS-nya gitu ya. Tetapi kalau KKB ya itu hanya CWS saja ya. Selain itu kita juga ada kawasan kemitraan ya dan kawasan perumahan ya yang untuk perumahan termasuk rumah-rumah dinas, rumah-rumah negara yang hanya satu unit ya yang di berbagai lokasi itu juga kita jadikan kawasan perumahan ya gitu karena perlakuannya akan beda apa prioritas kita untuk melakukan investasi ya misalnya pembaruan infrastruktur dan sebagainya juga akan berbeda. Itu akan kita tetapkan berbasis jenis kawasan itu ya. Gitu. Nah, pada prinsipnya seluruh lokasi di 7 kawasan ya dan beberapa di kawasan kemitraan itu ada CWS-nya. Nah, semua lokasi yang ada CWS ya yang ditetapkan ada CWS-nya itu yang secara resmi kita akui sebagai alamat kantor BRIN gitu ya. Jadi kalau kawasan apa yang basisnya izin pemakaian bersama, penggunaan bersama dengan kementerian lembaga sebelumnya itu tidak bisa ya kita akui sebagai kantor BRIN ya. Nah, itu penting karena itu nanti terkait dengan aspek administratif yang lain ya, khususnya terkait dengan perjalanan dinas ya. Ya kan, dan untuk menetapkan itu nanti setiap KPA ya, baik Sesama, Irtama, Deputi, Kepala OR ya itu mengeluarkan SK Home Base dari setiap orang di bawahnya ya. Jadi bisa saja ada seseorang yang penempatannya di misalnya pusat riset yang ada di Pasar Minggu home base-nya, tetapi home base dirinya sendiri itu misalnya ada di Bandung misalnya bisa jadi ya karena ikut CWS di situ misalnya ya nggak masalah itu tidak masalah ya gitu tetapi ya itu tadi Bapak Ibu harus tahu risikonya ya karena SK ini akan menjadi basis penetapan titik awal perjalanan dinas ya jadi jangan salah lagi loh ya nanti oh ini saya apa suruh ngongkosi sendiri loh lah milih-milih sendiri ya harus ngongkosi sendiri gitu loh ya gitu kalau milihnya memang di dekat rumah ya itu risikonya gitu jadi dan menurut saya itu kan masih menguntungkan ya daripada setiap hari harus jauh-jauh ke CWS yang menjadi home base pusat risetnya misalnya ya gitu jadi Civitas nanti harus memilih salah satu ya dari lokasi yang ada CWS-nya ya jadi tidak bisa memilih di luar itu gitu kalau di tempat saya di kota saya tidak ada CWS-nya bagaimana ya pilih yang terdekat gitu ya itu risikonya jadi pilih yang terdekat seperti itu ya lanjut ya ini informasi ya terkait dengan apa Inari Expo ya yang akan kita selenggarakan pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 2022 ya di gedung apa ini International Convention Center yang ada di KST Soekarno di Cibinong ya. Jadi ini sama dengan apa IEMS ya yang diselenggarakan oleh promotor pada bulan lalu ya dan sangat berhasil. Nah, ini juga sama diselenggarakan oleh promotor ya, bukan IO. Kalau IO itu kita mengeluarkan uang dari APBN, kita suruh IO-nya menyelenggarakan. Kalau promotor itu kita nggak ngasih duit apapun ke promotornya, kita hanya memberi konten ya. Kemudian promotornya yang diminta untuk mengemas ulang konten itu dan dalam tanda petik menjualnya ya gitu sehingga mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan untuk penyelenggaraannya ya. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan ya, saya sudah mencobakan itu dari lama supaya apa? Yang pertama tidak hanya supaya kita efisien anggaran dan juga Bapak Ibu tidak direpotkan ya ngurusin nemtek ngurusin itu ya, tetapi juga untuk memastikan bahwa apa yang kita selenggarakan itu sesuai dengan minat masyarakat gitu loh ya. Karena kalau ASN yang menyelenggarakan kan mau-maunya ASN ya kan, yang penting apa jualan ini apa expose ya, habis itu belum tentu masyarakatnya itu melihat itu sebagai sesuatu yang menarik gitu. Nah, kalau promotor yang melakukan karena dia harus apa menarik sebanyak mungkin minat masyarakat supaya itu dan terpetik laku, dia akan melakukan banyak hal kreativitas ya. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi karena mereka mestinya
jauh lebih profesional daripada kita ya yang ASN begini untuk urusan-urusan seperti itu. Gitu. Jadi ke depan Inari Expo ini kita jadikan jangkar untuk semua aktivitas ya yang ke publik seperti itu. Jadi mohon nanti tahun depan untuk konferensi internasional yang tahun ini kita selenggarakan November karena mulainya udah telat ya. Tahun depan mungkin kita bisa mulai dari Desember, call for paper-nya ya, dan itu biar diselenggarakan oleh promotor ya. Jadi nggak usah apa namanya cari-cari kerjaan melakukan penyelenggaraan konferensi ya supaya semua bisa fokus ke riset gitu. Jadi Bapak Ibu khususnya para periset itu fokus melakukan risetnya gitu ya, jangan fokus jadi event organizer ya, konferensi biar diselenggarakan promotor aja gitu. Nanti kita akan bayarin Bapak Ibu sebagai peserta gitu ya, kalau itu nggak masalah, peserta yang memang diterima ya. Jadi supaya konferensi itu juga lebih profesional dan mungkin akan kita dorong untuk bisa diselenggarakan oleh himpunan profesi terkait gitu ya, supaya himpunan profesi di Indonesia itu juga hidup dan benar-benar mereka itu mengayomi para periset di bidangnya ya. Jadi termasuk nanti kalau ada lomba-lomba ya, misalnya lomba misalnya image processing, lomba roket atau apapun ya, udah itu diselenggarakan, serahkan saja ke promotornya biar diselenggarakan menjadi salah satu ya daya tarik dari Inari Expo tahun mendatang, sehingga kita tidak menghabiskan APBN untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi memang ini menjadi bukan acara kita ya, kita hanya sebagai endorser utama ya, tapi kan nggak masalah ya gitu. Kita tidak, bukan tugas kita untuk pamer-pamer kan ya gitu, tapi ya kita kontribusikan konten ya yang mungkin bisa dinikmati masyarakat ya yang memang membutuhkan, dan itu akan memiliki dampak jangka panjang ya untuk menarik minat generasi muda untuk bisa ikut riset ya gitu. Jadi kita serahkan ke yang profesional gitu ya, serahkan pada ahlinya lah, kira-kira begitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya, khususnya semua yang ada di area ya Jabodetabek, mungkin silakan bisa ngajak keluarganya untuk melihat-lihat gitu ya ke Inari Expo ya gitu, sekaligus untuk ikut meramaikan acara yang diselenggarakan oleh promotor dengan kita sebagai penyumbang konten terbesarnya ya. Demikian saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.